Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Siswanto di channel YouTube Sizuano. Oke, pada kali ini saya ingin membuat tutorial beberapa perintah dasar yang harus kalian ketahui yang ada di terminal Linux. Oke, langsung saja kita buka terminalnya menggunakan shortcut Ctrl+Alt+T. Dan perintah yang pertama yang ingin saya beritahu kepada kalian adalah sudo su. Nah, sudo super user ini kita menggunakan terminal itu sebagai super user. Nah, super user itu apa? Super user itu adalah pemegang hak akses tertinggi yang ada di sistem operasi Linux. Oke. Nah, pasti disuruh memasukkan password ya. Passwordnya sesuai dengan yang sudah kalian buat pada saat menginstal sistem operasi Linux. Oke. Jika tampilannya seperti ini berarti sudah masuk ke root atau ini super usernya ya. Nah, perintah yang selanjutnya adalah login. Login ini adalah untuk masuk sebagai user yang ada di laptop kalian juga ya, di sistem operasi kalian. Nah, di sini saya awalnya kan Sizuano ya. Nah, saya masuk ke super user jadi root. Nah, saya pengen jadi awal lagi nih, jadi Sizuano. Nah, jadi pakai namanya perintah login, lalu input user kalian, lalu ketikkan passwordnya. Nah, sudah kembali seperti awal. Nah, yang selanjutnya adalah change directory. Nah, CD. Nah, CD ini kita bisa masuk ke directory yang ada di sistem operasi kita. Oke. Kita masuk ke documents. Nah, di sini saya sudah membuka folder documents. Jadi di sini kita sudah berada di sini nih. Kalau di terminal tampilannya seperti ini. Nah, kalau di tampilan sistem operasinya, grafik user interface-nya seperti ini. Nah, untuk melihat di mana kita berada bisa menggunakan PWD. Nah, jadi kita itu ada di dalam home Sizuano dan di documents. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ls. Nah, ls ini untuk list apa saja sih yang ada di folder dokumen. Nah, bisa kita lihat, enter. Nah, di sini ada satu yang tidak ada di list ini. Nah, benar. Ini namanya .swp. Nah, bagaimana sih caranya untuk melihat yang di hidden atau disembunyikan, file yang disembunyikan? Nah, dengan ls -a. Nah, jadi ada tuh kan ya .swp-nya ini. Oke, selanjutnya perintah mv ini move, dan bisa juga untuk memindahkan file dan juga bisa untuk digunakan merename file ya. Yang pertama sini ada test.txt, kita rename menjadi test1.txt. Nah, sudah rename ya. Nah, selanjutnya, nah, untuk melihat perintah-perintah yang sebelumnya kita jalankan itu bisa pencet arah panah ya, atas, bisa diklik di keyboard kalian. Nah, jadi bisa dilihat tuh apa saja yang sudah kalian ketik. Nah, oke. Lanjut ke MV yang selanjutnya itu untuk memindahkan file ya. Test1.txt kita pindahkan ke tugas pondok. Nah, kita harus pakai yang namanya kutip. Nah, bisa kutip 1, bisa kutip 2 ya. Nah, hilang, ada di tugas pondok test1.txt. Nah, oke. Selanjutnya
adalah copy. Nah, copy itu kita bisa mengcopy paste file yang ada di directory documents. Nah, bisa kita pindahkan misalnya linux.png ke tugas pondok. Jangan ke tugas pondok deh, kita coba ke ruang brand. Nah. Oke, ada ya. Selanjutnya adalah perintah mkdir. Mkdir ini untuk make directory, membuat folder. Nah, kita buat folder yang namanya Linux deh. Nah, sudah ada ya folder yang namanya Linux. Nah, ada juga yang namanya menghapus folder, itu rmdir, remove directory. Kita hapus. Nah, sudah kehapus ya yang Linuxnya. Nah, selanjutnya membuat file, itu bisa pakai touch. Nah, di sini saya ingin membuat file yang extensionnya text, test.txt. Nah, udah. Dan kita bisa memasukkan test.txt ini jadi ada teks di dalamnya, kan di sini kan belum ada ya. Nah, jadi kita menggunakan perintah yang namanya echo. Nah, echo kita masukkan teks aku di sini misalnya. Nah, ke teks yang namanya test.txt. Kita cek lagi. Nah, sudah ada ya aku di sini. Oke. Selanjutnya adalah untuk menghapus si teks, itu cukup menggunakan rm saja, remove. Nah, tapi sebelum kita menggunakan remove ini, saya ingin menggunakan yang namanya more. Jadi more ini untuk melihat ada apa aja sih yang ada di dalam test.txt ini, ada teks apa aja. Nah, kita bisa lihat dengan more. Harusnya kan adanya aku di sini ya. Coba kita cek. Nah, aku di sini benar. Yang selanjutnya kita jalankan perintah untuk menghapus file yang namanya rm, remove test.txt. Oke, sudah hilang. Selanjutnya kita menjalankan perintah yang namanya add user. Nah, add user ini untuk menambahkan user ke dalam sistem operasi kita. Nah, misalnya usernya Pondok IT. Nah, kita nggak bisa nih, karena yang bisa memasukkan user baru adalah root atau super user. Jadi kita harus menjalankan sudo super user. Nah, karena kita sudah memasukkan password di awal tadi, jadi langsung ya. Kita langsung sebagai root di sini. Bisa add user Pondok IT misalnya. Nah, di sini passwordnya ya bisa di inputkan saja. Nah, full name-nya misal apa. Nah, bisa di skip juga. Nah, kalau kalian pengen nambahin, tambahin saja. Dan klik Y untuk yes, N untuk no. Kita yes saja. Nah, berarti user Pondok IT sudah terbuat. Nah, bagaimana caranya untuk menghapus usernya juga? Nah, dengan menggunakan delete user yang namanya Pondok IT. Nah, sudah hilang. Dan kita ingin kembali lagi memakai yang Shizuano. Inputkan passwordnya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita menggunakan yang namanya perintah clear. Clear ini untuk membersihkan workspace yang sudah ada di sini ya. Jadi langsung bersih gitulah. Oke, kita jalankan perintahnya. Siap. Sudah benar berarti. Dan selanjutnya kita ingin menggunakan
perintah yang namanya wget. Jadi wget ini bisa digunakan untuk mendownload gambar, pokoknya Linux misalnya. Mendownload gambar, mendownload zip apa bisa di sini. Misalnya kita ingin mendownload gambar ini, open image in new tab. Nah, kita copy nih linknya. Kita masuk ke documents ya. Nah, wget, dan kita pastekan linknya. Nah, dan di sini sudah terdownload gambarnya. Nah, ini dia. Oke, sudah berarti ya, sudah berhasil. Selanjutnya adalah perintah dev-min-h. Nah, ini untuk melihat kapasitas yang tersedia di laptop kita. Dan ada juga date. Nah, date ini untuk melihat tanggal sekarang. Nah, bisa lihat ya, sekarang hari Senin, bulan Juli, tanggal 6 ya, 2020, jam segini. Oke, dan selanjutnya kita juga bisa membuka kalender. Nah, sekarang tanggal 6, benar ya, sudah pas ini tanggalnya. Oke, selanjutnya adalah ada yang namanya hostname. Nah, hostname ini untuk melihat hostnya kita, atau yang sekarang lagi kita pakai ya. Nih, hostnya itu adalah si Zuano. Nah, free juga buat ngelihat ke kapasitas kita yang masih ada ya, yang belum kita gunakan, dan yang digunakan udah berapa, totalnya ada berapa. Nah, bisa dilihat menggunakan free juga. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya history. Nah, history ini untuk melihat apa saja yang sudah kita klik selama ini yang ada di terminal kita. Kita klik, nah berarti saya sudah menggunakan 1470 perintah di terminal ini ya. Oke, yang selanjutnya ada ping. Nah, ping ini untuk cek seperti apa ya, kecepatan jaringan atau kestabilan jaringan lah. Bisa kita menggunakan ping 8.8.8. Nah, ini 8.8.8.8 ini server Google. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya pingnya 21 ms. Nah, stabil lah ya. Nah, untuk keluar dari perintah atau program yang sudah kita jalankan di ping ini, ketik Ctrl C, Ctrl C ya. Jadi langsung kita berhentikan. Nah, yang selanjutnya adalah saya ingin menggunakan yang namanya perintah tapi tidak saya gunakan sih. Ini halt ini untuk matiin komputer atau PC kalian. Nah, reboot untuk restart komputer atau laptop kalian. Nah, jadi kok ini nggak jalan halt sama rebootnya. Nah, kita harus pakai yang namanya sudo, atau kita masuk ke super user dulu dan ketik halt atau reboot. Halt itu untuk shutdown ya, dan reboot itu untuk merestart laptop atau PC kalian. Nah, oke. Mungkin cukup sampai di situ ya, beberapa perintah dari terminal Linux yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua mengerti dan paham akan apa yang saya sudah jelaskan ya. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.